keluarga Cleric dan menyelamatkan Pat dari siksaan mereka. Roxy yang baik hati itu datang untuk ganti sip penjagaan gerbang, menghampiri Pat dan membantu membersihkan wajah Pat. Roxy yang merasa iba pada Pat langsung mengambil emblem sambil memperhatikan Pat yang beranjak pergi. Pat yang sudah kebelet lapar langsung tiba di warkop Master Mang Udung, langganan tempat nongkrong para pejuang. Pat makan sambil melamunkan kejadian yang tadi. Dan Pat pun mendapatkan rasa iba dari Mang Udung, menyuruh Pat untuk berhenti sebelum terjadi seperti pendahulunya. Lantas Pat langsung menghabiskan makanannya lalu membayar dan beranjak pulang. Pat yang selalu lapar dan selalu memegang perutnya itu berjalan sendirian di keramangan malam sambil bergumam tentang dirinya yang lemah dan tak berguna. Pat merasa putus asa karena terlahir dengan skill rewognya. Pat juga berpikir seandainya dia terlahir sebagai satpam atau debt collector atau skill lainnya yang penting mas 1000% halal gitu ya, mungkin takkan terlalu terpuruk seperti sekarang gitu. Nah, di saat Pat sedang berjalan sambil melamun, tiba-tiba dia dikagetkan dengan 3 bayangan pencuri di atas benteng. Sontak Pat langsung bergegas lari memberitahukan pada Roxy tentang 3 bayangan pencuri tadi. Dan Roxy pun langsung bergegas untuk mengejar pencuri dan memberikan emblem pada Pat sebagai penjaga pengganti. Tak lama terdengarlah suara pedang ngabelentrang dan teriakan orang berkelahi. Pat yang terdiam menunggu perkelahian Roxy tiba-tiba dikagetkan dengan satu pencuri yang berlari kabur ke arahnya. Pat yang diselimuti rasa panik dan bingung harus bertanggung jawab terhadap Roxy. Alhasil dia mengarahkan tombak emblemnya ke arah pencuri dan menyodoknya hingga koin. Pat masih agak panik lantaran hal ini merupakan pertama kalinya membunuh. Lalu tiba-tiba tanpa disadari Pat telah mengaktifkan skill rewognya dan meningkatkan skill baca penilaian dan baca pikiran. Tak lama datanglah Roxy yang sangat mengkhawatirkan Pat. Dan di saat bersentuhan dengan Roxy, tanpa disadari Pat dapat membaca pikiran Roxy. Nah, karena tidak mau ada masalah dengan Roxy, dia itu tidak mau mengakui hasil bantuannya. Akan tetapi, lantaran Roxy tetap ingin berterima kasih pada Pat, akhirnya Roxy menawarkan Pat untuk bekerja pada keluarga Hurt, yaitu keluarga Roxy sendiri. Awalnya Pat menolak tawaran Roxy lantaran takut dengan Rapale dari keluarga Cleric. Namun setelah diyakinkan oleh Roxy, akhirnya Pat percaya dan mau menerima tawaran Roxy yang sedikit memaksa. Fate の未来は彼らを気にする必要はありません。よろしくお願いします。 Waktu pun telah berlalu. Pat yang sudah berada di kamarnya terheran dengan perubahan tubuh dan statusnya yang meningkat menjadi 3 digit. Pat pun berpikir bahwa saat ini dia bisa membunuh monster. Pagi pun tiba, tampaklah Pat sedang membeli pedang di kios Mang Engkos. Mang Engkos, tukang bedog profesional dari Cipacing itu, merasa tertipu oleh Pat yang hanya memiliki uang 2 koin perak alias orang miskin. Lalu Mang Engkos menyuruh Pat memilih pedang sampah yang ada di dalam tong. Namun di saat Pat sedang memilih pedang, Pat mengambil pedang hitam. Dan tiba-tiba pedang tersebut berbicara pada Pat. Dan akhirnya Pat pun membeli pedang hitam itu yang memiliki nasib yang sama. Lebih jelasnya, sama-sama dianggap tidak berguna dan dianggap sampah. 俺とお前は同類だからさ。決して損はさせない。 Sementara itu di kediaman keluarga Cleric terlihat Memil duduk di kursi sambil curhat pada Rapale yang merasa terhina oleh Pat dan Roxy yang tidak meminta izin pada keluarga Cleric atas kepindahan kerjanya. Rapale yang tidak menanggapi curhatan Memil meminta Memil untuk tidak mempermasalahkannya lantaran keluarga Cleric dan keluarga Hurt adalah sama-sama keluarga besar penopang kerajaan. Rapale yang antusias mendapatkan tubuh abadi mengajak Memil ke kodim setempat. 軍軸に行く時間だ。 冗談はやめてください。 Di sebuah bukit berumput hijau, tampaklah Pat yang sedang mengobrol dengan pedang hitamnya. Pat dikagetkan dengan peringatan si pedang yang memberitahukan ada seonggok goblin yang akan menyerang. Lalu tiba-tiba mata Pat berubah jadi putih dan menyabetkan pedang ke arah goblin hingga terbelah 2. Dan seperti biasa setelah Pat membunuh, maka skill di tubuhnya itu ditingkatkan. Pat yang masih terdiam dengan rarasaannya tiba-tiba dikejutkan dengan banyaknya goblin yang muncul. Terdengarlah si pedang yang tertawa lantaran dia tahu setiap melihat satu goblin sama dengan 100 goblin. Dan tiba-tiba para goblin pun menyerang Pat yang sudah siap untuk bertarung.
Walaupun Pet yang belum terbiasa dengan sebuah pertarungan, akhirnya Pet mampu membabat habis para goblin dan dengan secara otomatis skill Pet pun meningkat drastis. Ya, karena merasa memiliki kesamaan, si pedang pun memberitahukan semua tentang peningkatan skill dan statusnya. Yang dimana secara umumnya setiap orang akan mendapatkan EXP jika membunuh monster untuk menaikkan level. Berbeda dengan skill rakus yang dimiliki Pet. Pet tidak akan mendapatkan EXP, namun Pet bisa merebut skill dan status milik musuh yang dibunuhnya. Makanya Pet tetap di level 1 alias tidak naik level. Lantas si pedang pun mengingatkan bahwa skill rakusnya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain, lantaran skill rakus merupakan skill yang merusak hukum dewa. Tapi tenang, Pet tidak akan bertarung sendirian karena si pedang akan menemani Pet sebagai penggunanya. Singkat cerita, Pet baru keluar dari tempat penukaran telinga goblin dengan uang. Pet di sini sangat senang karena akhirnya Pet bisa makan daging. Namun Pet sedikit bertengkar dengan si pedang bawel yang ingin mendapatkan perawatan khusus. Tiba-tiba Pet ditabrak oleh orang tak dikenal yang membawa bocil. Dan ketika si bocil memegang Pet, Pet langsung bisa membaca pikiran bocil tersebut yang meminta pertolongan. Lantas Pet melihat dengan mata penilaiannya, ternyata orang itu memiliki skill persembunyian. Sontak Pet pun berlari berniat untuk menolong si bocil. Tak lama berselang di sebuah gudang, si bocil menangis terseduh-seduh, sedang disekap dan mendapatkan penyiksaan dari si penculik. Pet yang merasa iba dan merasa sudah agak jago itu tetap kekeh ingin menolong bocil itu walau sudah diperingatkan si pedang bawel. 引き返すなら今のうちだぞ。 Sementara itu di sisi lain, di sebuah ruang makan panti asuhan yatim piatu, seorang suster berdoa dan bercerita tentang Dewa Laplace, pecinta dunia yang telah memberikan skill dan keberkahan sebelum makan. Namun saat acara makan sudah dimulai, tampak seorang bocil yang melamun dan tidak mau makan. Dia mengeluh lantaran Dewa Laplace tidak adil. Dia merasa iri dengan para kesatria suci dan para pejuang, mempunyai skill yang kuat, sementara dia diberi skill lemah dan terbuang. Suster yang merasa kasihan pada bocil tersebut memeluknya dan tiba-tiba dikejutkan oleh suster lainnya yang melaporkan bahwa bocil lain bernama Sahara telah hilang entah kemana. Sementara itu bocil yang disekap dan ditindas si penculik tampak menangis dan ketakutan. Bocil itu dikejutkan oleh Pet yang muncul untuk menolong, yang dimana Pet disuruh untuk mundur terlebih dahulu. Lalu setelah ada kesempatan, akhirnya Pet menebas si penculik sekaligus dengan pedangnya hingga patah dan terluka. Dan ternyata si penculik itu merupakan orang suruhan Hadoplerik si kesatria Songong. Nah, お兄ちゃんの分もサハラにやるよ。お兄ちゃんの分もサハラにやるよ。 setelah itu Pet membawa pulang si bocil yang ternyata dia merupakan anak panti asuhan yang telah hilang. Pet yang merasa tersanjung dengan ucapan terima kasih dari Sahara memberikan sebuah petuah yang pernah dikatakan oleh ayahnya. Yang dimana sesulit apapun keadaan dibawa ketawa saja kelak kau akan bahagia. 笑い飛ばせばいつか幸せになる。 ハラにも生き抜いてほしい。 Ya, Pet berjalan pulang sambil ngerumpi dengan si Bawel. Si Bawel pun memberitahukan bahwa si begal yang tadi kalah itu adalah pengguna skill Sub LG. Sub LG, hese ngomong dia. Sebuah teknik jurus rahasia yang sekarang jadi milik Pet. Sementara itu di sebuah warkop, Master Udung sedang membicarakan Tuan Mason yang terbunuh di Galia oleh naga langit. Tuan Mason merupakan kepala keluarga Hurt yang akhirnya digantikan oleh Roxy Hurt. Namun Master Udung di sini, pemilik warkop langganan si Pet, merasa khawatir dengan Pet yang sudah lama tidak jajan di warkopnya. Esok hari pagi pun tiba, Pet yang sudah dandan rapi persis Mang Enceng yang mau ke kondangan, terpana sampai calangap dan olohok mata si meten di depan gerbang rumah besar yang indah dan menakjubkan. Tak lama Pet dikagetkan dengan suara panggilan Roxy yang sudah menunggu Pet sejak Januari tadi. Lagi-lagi mata Pet disuguhkan dengan pemandangan nan indah yang membuat Pet diam terpaku terpesona dengan kecantikan dan keanggunan Roxy.
Lantas Roxy mengajak Pet masuk menemui kuburan ayahnya, Mason Hurt, yang telah tewas oleh monster naga langit saat menjalankan tugas di Galia. Namun di saat Roxy mengelurkan tangan untuk mengucapkan selamat datang pada Pet, tiba-tiba Pet menolaknya lantaran takut bisa membaca pikiran Roxy. Dan Pet pun mengalihkan perhatian pada si Haru, kepala pelayan keluarga Hurt yang baru datang. Tak lama berselang, Pet sudah berada di meja makan. Pet menyantap daging dengan riang gembira persis seperti kakak manggih mulut. Ya, hari pun berlalu. Pet yang tampak mencintai pekerjaan barunya, Pet bekerja dengan rajin dan cekatan bahkan sampai melupakan waktu istirahat dan makan siangnya. Bahkan teman-temannya memperingatkan dan memperhatikan sikap Pet yang kadang suka mendengar suara perutnya kukurubukan dan selalu bertingkah aneh bicara dengan pedang. Lalu Pet dihampiri Haru yang menyampaikan pesan bahwa Roxy memanggilnya. Roxy yang sudah berada di tengah-tengah taman yang segar dan indah. Roxy menyuguhkan Pet secangkir teh tubruk cap kudanil sambil mengajak ngobrol Pet. Pet yang merasa aneh dengan perutnya malah melamunkan rasa lapar yang meningkat dan mencuekin si Roxy yang sejak awal mengajaknya ngobrol. Di situ Pet dikejutkan dengan Roxy yang tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan Pei. Hal itu mengingatkannya dengan mendiang sang ayah yang selalu memanggil Pet dengan sebutan Pai, Pei. Dan Pet dianggap seperti keluarga oleh Roxy lantaran Roxy merasa sama, yang dimana ayah mereka sama-sama dibunuh monster. Akan tetapi tiba-tiba Pet pingsan di depan Roxy. Singkat cerita, Pet sudah terbangun dari pingsannya dan sudah berada di dalam kamarnya. Pet berdiri meraih secari kertas di atas meja yang ternyata surat dari Roxy yang menyuruhnya untuk cuti. Lalu Pete bertanya pada Grid si pedang hitam perihal tubuhnya yang beda tidak seperti yang dulu. Grid menjawab bahwa takdir Pet sudah dimulai dan tidak bisa dihentikan. Lebih jelasnya, Skelerakkus Pet ditakdirkan untuk mencari jiwa sampai mati. Semakin Pet banyak makan maka semakin kuat dan semakin lapar. Dan bila Pet tidak makan maka akan mati atau hilang kendali, menyerang siapa saja seperti monster dan matanya akan berwarna merah. Malam pun tiba. Pet dengan mata merahnya dapat merasakan dan melihat mangsa di kegelapan malam. Mata merah Pet juga sebagai pendukung Skelerakkus agar lebih maksimal dalam memburu mangsa dan dapat memberhentikan mangsa yang lemah dan takut. Namun mata merahnya hanyalah sementara. Dan benar saja apa yang dikatakan Grid, tampaklah goblin yang lemah ketakutan dan terdiam melihat Pet. Lantas Pet langsung membantai mereka semua dengan brutal sampai ludes tak tersisa. Dan akhirnya Pet harus berpindah pemburuannya ke hutan Hobgoblin. Setelah tiba di hutan Hobgoblin, tak lama Pet menemukan Hobgoblin dan langsung menyerang tanpa ampun sampai Pet merasa puas. Di situ Grid memberitahukan agar Pet memberi makan jiwanya secara berkala. Namun di saat Pet akan beranjak, Pet dikejutkan dengan kehadiran Goblin King yang statusnya setingkat dengan Pet. Hanya saja Raja Goblin mempunyai kelebihan skill penyembuhan luka otomatis dan Pet ingin merebutnya. Dengan panduan Grid, Pet menyerangnya dengan sabatan pedang yang membuat Goblin King kehilangan satu tangan. Dan tiba-tiba Goblin King menyerang balik Pet yang membuat Pet kewalahan. Akan tetapi Pet yang dibantu Grid akhirnya menyerang balik Goblin King hingga koid. Dan Pet pun mendapatkan skill pemulihan otomatis. Pet yang ingin istirahat lantaran capek dikejutkan dengan permintaan Grid yang menginginkan semua status skill Rakus Pet, yang dimana bila tidak diberikan maka hak Pet memakai Grid akan hilang. Lalu Pet memberikan semua status skillnya untuk membuka perwujudan tingkat 1 Grid, di mana Grid bisa berubah bentuk dan memberikan fungsi baru untuk Pet. Dan di saat Pet memberikan semua statusnya, tiba-tiba Grid berubah menjadi busur sihir. Lantas Pet mencoba busur sihirnya. Walaupun Pet menembakkan busurnya dengan asal keceng itu ya, akan tetapi tembakan Pet dapat mengenai sasaran goblin dengan tepat. Singkat cerita, Pet pulang dengan membawa telinga goblin yang banyak. Dan sungguh mulianya, semua itu diberikan kepada panti asuhan agar para anak yatim bisa makan enak. Pagi pun tiba. Pet yang sedang sesapu di dekat gerbang tiba-tiba mengejutkan Roxy yang menyamar untuk inspeksi rahasia ke kota. Dan Roxy menyuruh Pet untuk merahasiakannya dari si pelayan galak yaitu Haru. Namun di saat Pet akan pergi, tiba-tiba Roxy menjiwir baju Pet dan memberhentikan jalan Pet. Dan Roxy memberikan Pet misi rahasia yaitu mengawal Roxy. フェイ待つのです。
いことを思いつつに同行して私をエスコートします。 Singkat cerita, Pat dan Roxy berjalan berdua di sebuah gang menuju kota. Roxy yang riang gembira berjalan berdua bersama Pat tiba-tiba protes dengan panggilan Pat dan menyuruhnya merubah panggilan Roxy menjadi Rocky agar tidak ketahuan orang lain. Pat yang selalu diganggu oleh Grid si pedang bawel tak sengaja bilang berisik. Hal itu membuat Roxy jadi baper dan merubah sikapnya. Roxy pun mengakui bahwa dirinya terlalu bersemangat jalan berdua dengan Pat, membuat Roxy dan Pat saling tersipu malu. Grid yang kepo terus mengganggu Pat, membuat Pat marah dan ingin membanting si Grid. Tiba-tiba ditahan oleh Roxy yang baru tahu bahwa Pat membawa pedang. Pat yang takut dianggap aneh dan takut ketahuan memiliki skill rakus, secara tidak sadar pedangnya itu terlepas dari tangannya dan Roxy dengan cepat menangkap pedang itu. Sebagai salah satu kesatria suci, Roxy tahu cara merawat senjata. Melihat pedang Pat yang hitam tidak terawat, menyuruh Pat untuk ke pandai besi Hurt dan segera mengajaknya pergi dan berjalan di depan Pat. Sedangkan Pat dan Grid masih berantem di belakang. メンテナンスができるぞ。いい匂いがするな。 Sabun Lifebuoy Cool Fresh bikin kamu ketempelan sensasi dingin.